Ya, tidak perlu lama-lama. Yang penting kita fokusnya pada ini, pada persyaratan, terus apa yang perlu ditanyakan dan kita langsung mengisi. Ya, Oke, izin mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ari Masrudin Sidiki dan Bapak Agus Budi Raharjo, dan juga tak tertinggal pula seluruh partisipan pada hari ini. Selamat datang di acara pengarahan pengisian form ISMA dan Student Exchange. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Aldiantama sebagai MC yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di acara pengarahan pengisian form ISMA dan Student Exchange. Sebelum memulai acara, marilah kita buka dengan berdoa, agar acara pada hari ini kita dapat berlangsung tanpa ada kendala dan tentunya dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa, tiada kata cukup dalam berdoa. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan serta doa. Lalu dilanjutkan dengan pengarahan yang akan dipandu oleh Bapak Ari Masrudin dan Bapak Agus Budi Raharjo. Yang terakhir adalah penutupan. Langsung saja kita ke sesi utama, yaitu pengarahan yang akan dipandu oleh Bapak Ari Masrudin dan Bapak Agus Budi Raharjo. Kepada Pak Ari dan Pak Agus, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih pada himpunan yang sudah mengorganisasi acara ini. Kemudian terima kasih juga mahasiswa yang mengikuti acara ini dan berminat untuk mendaftarkan ISMA. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ISMA ini adalah program unggulan ya dari pemerintah, dari Kemendikbud, yang mana beasiswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu, menambah jaringan atau network ya di tempat student exchange. Beasiswa ini merupakan beasiswa yang premium, yang dari Kemendikbud ya. Jadi dia full paket, jadi ada tuition fee, ada living allowance, dan biaya-biaya yang lain di cover sama Kemendikbud. Ya berarti kalau beasiswa premium mestinya yang seleksinya juga akan menjadi lebih intensif juga gitu ya. Makanya ayo kita semua daftar. Kita tidak tahu rezeki kita di mana, tapi yang jelas mendaftarkan diri itu adalah salah satu ikhtiar untuk mendapatkan rezeki. Kenapa saya katakan rezeki? Karena ini adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang memang berhak mendapatkannya. Nah, kita akan berhak kalau kita itu memang deserve itu. Kita akan mendapatkannya kalau kita memang deserve mendapatkannya. Deserve itu berarti dari sisi kualifikasi, dari sisi effort yang kita lakukan, dari sisi planning, dan dari persiapan-persiapan lainnya. Seperti itu. Makanya saya sangat mengencourage teman-teman sekalian untuk mendaftarkan diri supaya ini ya untuk peningkatan kapasitas diri dan juga meningkatkan profil departemen ya, karena itu nanti pasti akan ada impact-nya juga ke kita. Jadi saling take and give antara departemen, mahasiswa, juga kementerian. Kementerian juga senang karena programnya berjalan dengan baik. Nah, sejauh yang saya tahu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, mahasiswa yang sudah atau sedang ISMA, prosesnya berjalan dengan baik dan sampai sekarang tidak ada kendala. Konversi nilai pun sudah semuanya ya. Yang sebelumnya itu Erik, generasi yang pertama itu Erik sama Tia Putri, terus yang sekarang ada Gilbert sama Zulfikar ya, dua di Malaysia, yang kalau yang sebelumnya di Granada, Spanyol, dan di Italia. Nah, semoga nanti akan berlanjut mahasiswa 2019, 2020 ya. Yang ada yang diterima lagi dan jumlahnya makin banyak, bisa berangkat dengan selamat di tempat di student exchange itu, mendapatkan pengalaman yang baik, kemudian tidak ada masalah yang berarti ya. Kenapa?
saya katakan tidak ada masalah yang berarti karena di sana pasti ada masalah. Misalkan pertama culture shock, misalkan bahasa, makanan, cuaca dan sebagainya. Tapi itu insya Allah bisa diatasi dan kalau pepatahnya sih what doesn't kill you only makes you stronger gitu ya. Jadi nanti sampai akan makin tahan banting, ilmunya bertambah, kenalannya bertambah dan itu nanti persiapan nanti kalau sudah lulus dari kuliah S1 ini. Itu dari saya sekilas gitu. Nanti kita kalau Pak Agus nanti akan menyambung kita tidak perlu panjang-panjang, nanti lebih pada pendampingan ya, pendampingan dalam menulis lamaran atau aplikasi beasiswa ya sama saja. Nanti akan dampingi Pak Agus dan saya, dan jika nanti ada berkas-berkas yang perlu dilengkapi, tanda tangan saya misalkan, nanti bisa di email setelah acara ini dan akan saya proses. Dari saya itu dulu ya Mas Dava. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kalau dari Pak Agus Budi, apa ada yang disampaikan Pak? Baik, terima kasih Mas Dava atas kesempatannya. Matur nuwun Pak Ari atas arahannya. Ya, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini rencananya adalah kita coba melengkapi berkas bersama dan kita coba membantu untuk jika ada persyaratan, karena persyaratan beberapa kan ada yang mensyaratkan dari persetujuan di level institut ya. Jadi mungkin bisa kami usahakan untuk dibantu. Oke. Mungkin dari sini yang sudah yang berniat mendaftar siapa saja ya? Rainer. Halo Mas Rainer, suaranya apakah? Terdengar Pak. Oke, Mas Rainer. Terus Mbak, ini Mas Afla Hilmi mau daftar juga? Atau panitia? Saya Pak. Oke, oke. Jadi ini acaranya eksklusif mendampingi Mas Rainer sepertinya. Nah, yang lain kemungkinan karena mungkin ada beberapa yang ETS atau berhalangan, oke nanti kita bisa menyusul. Mungkin saya langsung untuk coba share screen. Masih disabled, Mas? Apakah bisa di open? Oke. Ya. Untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan record ini atau mungkin ya mendengarkan lewat YouTube atau mungkin datangnya terlambat nanti bisa mengikuti. Ya, Mas Rainer, apakah sudah dibaca syarat-syaratnya, Mas? Pastinya sudah. Sudah, Pak. Oke, Mas, open mic aja ya. Kita langsung berdiskusi begitu. Karena seharusnya ada beberapa orang. Nah, untuk Mas, untuk panitia-panitia yang lain, saya minta tolong untuk membuatkan video folder masing-masing peserta dengan namanya. Ini saya berikan contoh. Jadi di sini kami dari departemen sudah menyiapkan satu folder. Saya share ke everyone. Minta tolong dibuatkan namanya ya. Misalkan sekarang saya bantu new folder. Ini bisa diakses siapa saja. Rainer, namanya siapa Mas? Nama lengkapnya? Rainer Fernaldi, Pak. Fernaldi. Oke. Mas Panitia, mohon bantu ini ya. Tambahkan. Oke, Mbak Inka ini dari Mbak Inka ya? Atau Oops, maaf. Berkas Isma. Oh ya, sudah, maaf. Oke, nah di sini Mas Rainer silakan akses berkas ini sembari saya menyampaikan. Nah, dari syarat ini, sebelumnya persyaratan untuk mahasiswa S1 ITS, Mas Rainer angkatan berapa, Mas? 2020, Pak. Oke, 2020 eligible. IELTS, IBT atau TOEFL-nya berapa ya? Kalau kebetulan untuk saya baru tes Duolingo itu kemarin, Pak. Jadi tesnya masih menunggu skornya. Oke, kalau sebelumnya sudah pernah tes?
Sebelumnya belum pernah sih tes, Pak. Cuman pernah tes yang TFL-nya dari ITS itu doang. Itu berapa, Mas? Sekitar 570, Pak. Oke, sip. Mantap. Ya, berarti mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris ya. Ini. Terus mengikuti syaratan berlaku. Oke, host university-nya sudah dipilih, Mas? Sudah sih, Pak. Saya buatkan berkasnya juga. Rainer Bernaldi. Host university-nya di mana, Mas, rencananya nanti? Saya rencananya sih kalau dapat itu di Penn State, Pak. Penn State. Ini ya? Iya, US di ya itu? Amerika. Iya, di US. Iya, Penn State. Sip. Mata kuliahnya sudah ada rencana apa yang akan diambil? Baru kepikir yang mata kuliah yang untuk jurusan informatikanya sih, Mas. Mas, Pak. Oke. Jadi saat ini statusnya double funding atau enggak, Mas? Enggak, Pak. Oke, sip. Belum dapat funding. Usia masih 20, di bawah 23 ya, Mas? Masih, Pak. Oke, tidak pernah ambil cuti? Tidak pernah. Oke, tidak pernah berpartisipasi pertukaran mobilitas fisik internasional? Belum pernah. Oke, semoga ini yang pertama nanti. Tidak sedang berpartisipasi MBKM lain? Tidak. Oke, sip. Belum pernah partisipasi satu program MBKM sebelum ISMA? Belum. Oke, tidak pernah melanggar hukum? Tidak pernah. Terus kelengkapan berkas yang lain? Oke, berkas yang lain nanti. Saya ada, ya di sini sebenarnya kalau tutorialnya sudah lengkap sebenarnya. Kami cuma ingin memastikan bahwa sudah benar terisi dan tidak ada kendala. Informasi-informasi yang di sini sudah pernah diakses, Mas? Sudah pernah, Pak. Oke, mungkin yang record bisa disertakan di ini ya, deskripsi YouTube-nya. List university-nya atau dapat. Oke, ini sudah dilihat juga ya. Jadi Penn State University ya. Iya, Pak. Nah, dari sini mahasiswa wajib mengecek list course. Nanti silakan Mas Rainer bisa mengisi atau melengkapi berkas di sini, atau kalau misalkan kalau sudah mungkin bisa bantu mengisi MK yang akan diekivalensi. Apa saja kira-kira. Terus pilih, oh iya, dosen walinya siapa ya, Mas? Pak Husni, Pak. Oke, jadi nanti untuk urusan ekivalensi kan ke Pak Husni. Jika nanti ada kendala dan sebagainya, biasanya sih mudah karena MBKM nanti langsung kirim ke Dirmendik gitu. Nanti bisa kami bantu. Oke, up to 20 SKS. Bisa dikonsultasikan. Nanti kalau misalkan bingung mau memilih mata kuliah yang mana, bisa konsultasi ke saya atau ke Pak Ari ya, Mas? Iya, Pak. Untuk yang konversi ke MBKM-nya, Pak? Iya. Oke, baik, Pak. Transfer semua mata kuliah yang diambil program ini secara tertulis. Oke, di Bandung, persetujuan departemen mengikuti program ini, ya. Dan tentang perwakilan departemen, Kadep, Sekdep, LO, ini saya sebagai LO, ada Pak Ari sebagai Sekdep, atau kalau misalkan mau nanti Bu Ika. Jadi kami dukung penuh, Mas. Terus mahasiswa dapat memilih 2 host university, tapi ininya salah satu. Oke. Kalau di berkasnya ada pilihan ya, Mas? 1 dan 2 begitu? Ya, Pak. Kalau kita daftar di website-nya ada 2 pilihan. Kita mau ngisi 2 pilihan. Opsi keduanya apa, Mas? Niatnya di Pisa, Itali. Oh, oke. Di Pisa. Mas Rainer, vaksinnya apa? Kalau yang Mas Rainer, kalau yang University of Pisa bisa ada referensi ke siapa itu namanya si Iya. Monica Narda sama satu lagi siapa ya tadi? Coba tanya Monica untuk konversinya. Udah saya approve mata kuliahnya apa aja dan sebagainya. Oh, yang sekarang ya Pak Ari. Ya, Monica sama siapa tuh? Mantap, lupa deh.
Pak, untuk learning agreement-nya saya bikin 2 kali ya, untuk yang PN State sama yang PISA. Ya benar, 2 learning agreement. Oke, baik Pak. Dokumennya bisa. Terus untuk konversi, Mas, ISMA itu wajib konversi di semester yang mereka student sedang mengambil. Jadi kalau sampai nanti berarti masuknya ke September kan, berarti itu Gasal 2223 ya. Itu Gasal 2223 harus 20 SKS konversian semua. 20 SKS atau 21 lah, enggak apa-apa. Dari ISMA itu. Beda dengan MBKM yang misalkan magang atau MBKM apa ya, studi dependen itu kan, atau yang lain menjadi asisten peneliti misalkan, itu bisa dalam klaimnya dalam 2 semester bisa, nggak apa-apa. Yang kita pertahankan kan yang relevansinya itu kan. Tapi khusus di ISMA itu harus di 1 semester 20 SKS atau lebih sedikit nggak apa-apa. Gitu ya, kita mesti aware dengan ini karena itu memang ketentuan di ISMA seperti itu. Untuk mata kuliahnya kamu bisa lihat di punya yang Monica sama itu tadi. Ya, baik Pak. Oke. Oke. Ya, oh ya Pak Ari, untuk ISMA misalkan bulan Agustus September berangkat, biasanya kan kita ekivalen ambilnya dari mata kuliah MBKM ya Pak. Itu yang buka lebih banyak biasanya. Yang mata kuliah semester Gasal toh. Iya. Enggak, banyak sekali kok Pak, mata kuliah cantolannya banyak. Yang untuk konteksnya kita sudah buka mata kuliah baru yang MBKM yang bisa digunakan ya. Untuk yang relevan, mempertahankan relevansinya masih jauh lebih mudah sekarang daripada yang dulu. Karena sudah banyak mata kuliah yang dibuka yang relevan dengan kegiatan. Oke, sip. Makasih Pak. Oke. Mas Rainer, untuk CV apakah sudah ada, walaupun mungkin masih draft? Belum selesai sih Pak, jadi baru setengah aja. Oke. Sudah tanya ke ini belum? Ya mungkin siapa yang Zulfikar, Gilbert, atau angkatan-angkatan yang sebelumnya, Dia Putri, atau Erik. Apakah ada ketentuan khusus untuk CV dan sebagainya? Atau kalau di sini tidak ada standarnya? Belum tanya? Kalau itu belum nanya sih Mas, tapi kalau setahu saya CV ini digunakan buat ke ITS-nya aja sih. Buat oh ya. SGE-nya aja gitu. Jadi harusnya, dan menurut workshop yang diadakan juga tidak ada ketentuan sih. Oke, sip. Nggak apa-apa. Mas, nanti kalau sudah lengkap semua berkas 1 sampai 14 ini, mau diunggah ke sini ya nanti. Baik, siap Pak. Oke, nanti saya minta kontaknya Mas Rainer juga untuk ini apa follow up. Transkrip IPK berapa Mas sekarang? Sekarang kalau nggak salah 3,8 sekian Pak. Oke, sip, aman. Sekian halaman data diri, paspor sudah punya? Nah ini bingungnya tuh di sini Pak. Paspor saya tuh habis itu di Juli 2023. Jadi kurang 1 bulan. Karena kan itu kalau terhitung Agustus 2022 berarti Agustus 2023. Sedangkan kalau kita memperpanjang paspor itu harus minimal 6 bulan. Jadi antara gitu sih Pak. Iya. Mas Rainer ini untuk paspor bisa di mana saja ya Kak, sepertinya sekarang. Ya, tapi setahu saya kalau nggak salah dia harus minimal matinya 6 bulan, Pak. 6 bulan ya, ini tinggal 6 bulan lagi ya? Iya, baru mati. Sedangkan saya masih kurang lebih setahun. Oke. Nggak apa-apa Mas, dicoba daftar aja. Ya Mas, dicoba apply paspor baru aja. Sementara mungkin pakai paspor yang sekarang, nanti kan di-scan ya, di bawahnya itu sedang masa pembuatan paspor yang baru gitu. Baik, siap Pak. Setelah ini siapa ya? Nanti coba saya cari tahu juga apakah dari DKG ada strategi atau enggak. Scan dari salah satu sertifikat kecakapan. Oke, Duolingo sedang menunggu ya. Iya Pak, masih menunggu. Oke, semoga baguslah. Terus motivation letter, bagaimana Mas? Kalau untuk motivation letter juga masih progres sih Pak. Tapi waktu itu pernah sempat ikut workshop di ITS DKG ya, jadi udah mulai ada bayangan lah untuk motivation letter. Template-nya sudah ada, per paragraf diisi apa kira-kira?
Sudah ada, Pak. Oke, sip. Certificate of Enrollment atau scan KTM ada ya. Ada, Pak. Terus learning agreement. Nah, learning agreement ini membuat 2 ya, Mas, kalau begitu. Di Penn State Iya. University sama bisa. Pernyataan dari orang tua. Oke, bisa ya, Mas, ini? Iya, aman, Pak, kalau itu. Oke. Mas Rainer domisili di mana asalnya? Asalnya dari Jakarta, Pak. Oke. Statement letter dari departemen. Oke, ini klik. Statement letter nanti disiapkan oleh Mas Rainer terus diberikan ke kami ya? Baik, Pak. Jadi nanti jadi satu sama learning agreement. Iya. Oke, ya seperti ini. Terus surat pernyataan dapat partisipasi program mobilitas nasional, oke. Download template-nya, nanti dilengkapi, bebas narkotika, tidak pernah tindakan pelecehan, ini aturan baru yang penting dan rame. Terus mendaftar yang terdaftar sebagai mahasiswa bidik misi, oke, enggak ya. Terus sertifikat, oh ya GCW, sudah dapat Mas? Sudah punya? Sudah punya, Pak. Sip. Oke. Nomor jenis penamaan, jenis penamaannya ini seleksi online 12, deadline-nya 5 April ya, 4 hari lagi. Iya, Pak. Sudah dekat deadline-nya. Oke. Ya, Mas, apakah bisa minta tolong mungkin seadanya dulu saja, berkas yang ada, diunggah ke sini, Mas? Walaupun belum lengkap ataupun motivation letter-nya baru kerangka-kerangka atau bahasa Indonesia begitu, enggak apa-apa. Ditaruh di sini sekarang. Jadi kami bisa mengukur, oh Mas Reni sampai di sini. Gitu. Kalau itu belum masih itu sih, Pak, masih kayak acak-acakan. Soalnya kan saya baru tes juga kan, jadi masih fokus di tes dulu kemarin. Jadi kalau untuk berkas-berkas itu mau dikebut antara besok atau lusa sih, Pak. Oke. Jadi masih benar-benar acak-acakan. Oke, nanti ini ya, Senin saya ingatkan lagi ya, atau mungkin dari departemen nanti ada Mbak Inka, mohon bantuannya untuk mengingatkan ya, Mbak. Oke. Dari sini, oh iya, mungkin ini untuk semua juga yang lain. Ada peserta penundaan, belum ada ya. Nah, untuk yang lain, jadi di sini ada syarat untuk bahasa itu IELTS-nya 60, IBT-nya 78, Duolingo tesnya 100. Nah, sedangkan di DKG kalau dilihat itu syaratnya adalah ini, IELTS-nya 70, IBT 82, Duolingo 100. Nah, untuk misalkan ada yang mungkin yang mendengarkan rekaman ini, misalkan IELTS-nya 6,5, ada yang ingin mendaftar ini, kami di departemen masih menanyakan apakah bisa, karena 6,5 bisa, Pak Agus. ya seharusnya bisa ya Pak, tapi di DKG Bisa. itu Kemarin saya ke Bu Oyin 6,5, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya Pak? Itu karena, nggak apa-apa, daftar aja 6,5, tidak ada band yang di bawah 6. Itu seingat saya. Karena memang saingannya tinggi ya, jadi dia membuat spek yang tinggi. Ya. Tapi nggak apa-apa, jangan mundur dulu, coba aja. Iya, oke, sip. Ya Pak, matur nuwun Pak Ari. Ya ini saya juga tanya begitu, karena kalau syaratnya, misalkan syarat di sini lebih rendah daripada syarat di DKG, nanti khawatirnya yang 6,5 dan sebagainya mundur begitu atau enggak dimotivated untuk mendaftar. Ya, sip. Terima kasih Pak Ari untuk ini syarat. Lalu dari Mas Rainer sendiri sejauh ini apakah ada yang mau didiskusikan? Mungkin kalau dari saya hanya terkait paspor itu aja sih, Pak, yang ingin didiskusikan. Oke. Ngurus paspor di Surabaya bisa kan Mas? Ini Mas Rainer di Surabaya sekarang? Iya, di Surabaya, Pak. Cuman saya bingung aja, Pak. Saya cari-cari di internet, katanya harus minimal itu 6 bulan mati baru bisa diperpanjang. Itu gini nanti Mas menyiasatinya ya, disubmit saja, terus ditambahi keterangan bahwa saya sedang mengurus perpanjangan paspor, nanti kalau sudah mendekati atau saya sudah eligible untuk mengurus gitu loh Mas.
kemarin sama Bu Oyin begitu. Jadi misalkan maunya kan dalam jangka waktu keterima ISMA misalkan ya, itu habis di tengah jalan gitu kan. Nah kan berarti sampean harus merenew dari sekarang. Tapi tidak bisa merenew sekarang karena kurang dari 6 bulan gitu kan. Iya, Nah, betul bilang Pak. aja ya, saya tahu kondisinya. Kemarin sudah saya diskusikan dengan Bu Oyin, bilang aja dikasih keterangan bahwa ini saya menggunakan paspor yang sekarang ada dan akan habis kapan karena saya belum bisa mengurus dikarenakan syarat dari imigrasi itu minimal paling jauh adalah 6 bulan expired. Jadi ketika nanti sudah saya eligible untuk mengurus, saya akan mengurus perpanjangan. Enggak apa-apa, Mas. Kasih pernyataan seperti itu. Baik, Pak. Nanti diberi keterangan saja. Ya, jangan mundur dulu pokoknya. Ya, matur nuwun Pak Ari. Ya seperti yang saya sampaikan tadi Mas ya, dikasih keterangan gitu di scan paspornya. Baik, Pak. Oke. Kalau dari mata kuliah masih on the way ya Mas? Untuk mata kuliahnya saya baru kepikiran yang itu sih Pak, yang dari yang mata kuliah wajib IF di web programming. Oke. Introduction to Web Design. Oke. Coba diperhatikan juga syarat yang bahasa di sini ya Mas. Khawatirnya ini. Lebih tinggi dari yang DKG untuk dua-duanya. Oke. Ya ada lagi di sini selanjutnya apakah ada peserta yang lain selain Mas Rainer? Oke, jika tidak ada, Mas Panitia, apakah bisa membantu saya? Kira-kira peserta, maaf ini saya juga membuka. Untuk list ini, pendaftar. Ya, di sini selain trainer ada lagi Muhammad Amin. Ini folder Muhammad Amin. Muhammad Amin ini 2000 berapa ya? Sepertinya 2020, Pak. 2020 ya? Oh ya, 5025 20 1251. 2020 ya ini. Mas Rainer, NRP-nya berapa, Mas? Mungkin saya ganti sendiri aja. Gimana, Pak? Oke, silakan. Kan. Oke, selanjutnya ada, ya ini ada Nadia. Kira-kira perlu dibuatkan grup khusus untuk pendampingan atau cukup nanti ini lewat mungkin saya kurang tahu dari himpunan apakah ada program khusus. Mungkin di Line sudah buat grupnya. Kalau dari Mas Renta sendiri bagaimana? Atau dari himpunan bagaimana? Belum ada sih, Pak. Belum ada grup ya? Oke. Mungkin boleh, Pak, untuk grupnya. Ya, mungkin bisa dibantu dari Mas Mbak Departemen grupnya nanti. Oke. Baik, Pak. Dari sini selain itu ada lagi Rahmat Faris Akbar, Muhammad Rafi Fadil, Arya Nur Rozak, sama Helmi Taqiyuddin. Ini yang secara nilai TOEFL-nya mendekati begitu. Jadi chance untuk lolosnya kemungkinan ada chance untuk lolos. Kira-kira dari nama-nama yang saya sebutkan itu apa yang sudah positif siapa ya? Walaupun mungkin masih ETS. Jadi bagaimana Mas yang sudah dihubungi siapa terus yang kira-kira berminat atau enggak begitu?
Maksudnya apa ya, Pak? Tadi kan saya memberikan list ke Mbak Farah, dan tadi infonya dari Mas Riki katanya sudah dikontak gitu ya. Nama-nama yang saya sebutkan, jadi yang minggu lalu ikut, minggu lalu ikut, saya klik di sini lah. Yang minggu lalu ikut itu saya lihat ada yang secara tes TOEFL walaupun masih ini, secara tes TOEFL ini sudah mendekati 550 atau ini IELTS-nya sudah 6,5 begitu. Nah ini apakah sudah dikontak ya? Apakah berminat daftar atau eligible atau enggak? Gitu. Baik Pak, mungkin saya izin menjawab terkait beberapa mahasiswa tersebut. Mungkin untuk yang Helmi, ini dia menjawab belum mendaftar tapi berminat untuk mengikuti. Oke, bisa kita motivasi ya untuk mendaftar ya. Baik Pak. Lalu untuk Arya, dia sudah mengisi dan kebetulan tidak bisa join karena ada kendala ETS. Oh ya, Arya Widya. Ini beda. Arya Nurazak atau Arya Widya? Yang di sini Arya Nurazak. Arya, iya, sepertinya Arya Nurazak. Ini berminat daftar juga ya? Iya Pak. Oke. Lalu untuk Rahmat ini belum berniat untuk mendaftar ISMA. Oke, kita coret. Gani Taufikur Rahman. Untuk Ganinya sendiri saya belum menemukan kontaknya, Pak. Oke, setelah ini coba di ini ya Mas. Coba cari kontaknya ya. Baik Pak. Rafif. Untuk Rafifnya sendiri belum ada niatan untuk mengikuti program. Oke, kita coret. Jadi dari sini Aryan Nurrazak, Helmi Taqiyuddin, dan ini ya. Oke, saya belok ke sini. Saya taruh di bawah aja. Oke. Oke, yang lain nanti saya tulis di sini nama NRP-nya untuk mengisi, diminta mungkin yang mendengarkan record ini diminta untuk mengisi kelengkapan berkasnya ya. Nanti saya akan lengkapi apa saja. Kalau sudah nanti klik oke begitu sembari melengkapi berkas yang ada di sini. Oke. Ya mungkin sebenarnya ya itu dulu sih kalau dari kami mas-mas kalian. Karena ekspektasi kami ada 6 orang minimal begitu, jadi kemungkinan pendampingannya bisa agak lama. Cuma karena ini cuma Mas Rainer, jadi ya yang lain nanti mewakili secara daring. Oke. Nanti saya berikutnya saya hubungi Mbak Farah saja ya, untuk koordinasi kontak-kontak masing-masing. Baik Pak. Oke, atau siapa di sini PIC-nya? Saya kurang tahu. Mungkin bisa saya juga. Oke, nanti Mas Riki minta tolong dibuatkan satu grup WA begitu temporary agar bisa kita motivasi bersama. Oke, baik Pak. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak mas-mas teman-teman dari himpunan sudah mengorganisir pengarahan dan persiapan bersama ini. Terus untuk Mas Rainer, kalau misalkan ada apa-apa, nanti langsung aja kabar-kabar. Termasuk yang sedang mendengarkan rekaman ini. Oke. Ya, matur nuwun Pak Ari atas keluangan waktunya. Saya kembalikan ke Mas Dava. Baik Pak Agus, terima kasih banyak atas pemaparannya. Sebelum menutup acara, apakah dari Pak Ari ada tambahan lagi Pak?
Sepertinya tidak ada tambahan dari Pak Ari. Maka dengan itu berakhir pula acara pengarahan pengisian form ISMA dan student exchange. Saya Muhammad Dafa Aldriantama selaku MC serta perwakilan panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ari Mazharudin Sidiki dan Bapak Agus Budi Raharjo serta para partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pengarahan pengisian form ISMA dan student exchange pada siang hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Pak Ari.